Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Di video kali ini kami akan membahas lagi tentang seleksi kompetensi hukum, tes calon pegawai negeri sipil bidang hukum part 6. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Soal yang pertama, seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar disebut A. Konvensi, B. Hukum, C. Aturan, D. Adat istiadat. Jawaban yang tepat adalah B. Hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nomor 2. Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya adalah A. Peraturan, B. Hukum pidana, C. Hukum perdata, D. Hukum adat. Jawaban yang tepat adalah C. Hukum perdata. Hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yang menitik beratkan kepentingan perseorangan. Next. Nomor 3. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya adalah pada A. Sebagai jaminan hutang, B. Pembatalan perjanjiannya, C. Pemenuhan prestasi suatu perikatan, D. Kewajiban membayar pajak. Jawaban yang tepat adalah D. Kewajiban membayar pajak. Arti pentingnya terletak pada pembuktian kepemilikannya untuk ketertiban umum dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol kepemilikannya. Pengaruhnya terhadap kepentingan umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contoh benda terdaftar adalah kendaraan bermotor, rumah, tanah, kapal, perusahaan, hak cipta, hak paten. Next. Nomor 4. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adalah pengertian dari A. Asuransi, B. Perjanjian, C. Perutangan, D. Perikatan. Jawaban yang tepat adalah B. Perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUH Perdata. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Von Savigny menyatakan perikatan hukum adalah hak dari seseorang atau kreditur terhadap seseorang lainnya atau debitur. Next. Nomor 5. Berikut ini yang bukan asas-asas hukum perdata adalah A. Asas konsensualisme, B. Asas teritorial, C.
Asas kebebasan berkontrak. D. Asas persamaan hukum. Jawaban yang tepat adalah B. Asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas negaranya. Asas ini termasuk dalam hukum pidana. Berikut asas-asas dalam hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, asas kepribadian, asas itikat baik. Next. Nomor 6. Yang disebut perjanjian obligator adalah A. Perjanjian di mana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang akan berlaku di antara mereka. B. Perjanjian yang bertujuan mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapus hak-hak kebendaan. C. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu. D. Perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Jawaban yang tepat adalah D. Perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak. Next. Nomor 7. Salah satu asas hukum perdata adalah asas konsensualisme. Maksudnya adalah A. Asas yang mengandung makna bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun itu, baik yang telah diatur undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang. B. Asas yang mengandung makna bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka. C. Asas yang berhubungan saat lahirnya perjanjian. D. Asas ini menyatakan bahwa apa saja yang harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Jawaban yang tepat adalah C. Asas yang berhubungan saat lahirnya perjanjian. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat tanpa adanya formalitas. Nomor 8. Hukum perdata merupakan bagian dari A. Hukum publik, B. Hukum privat, C. Hukum perorangan, D. Hukum individualistik. Jawaban yang tepat adalah B. Hukum privat. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Terima kasih telah belajar bersama channel Belajar Bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.